kecil. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Tuhan baik buat kita sepanjang bulan Agustus. 28 hari, minggu terakhir, kita masih jumpa wajah-wajah yang sama-sama kita. Mereka katakan kiri kanan, Tuhan baik bagi kita. Tanpa kebaikan Allah kita terada bersama-sama di hari ini. Hanya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sayang Tuhanlah yang memungkinkan kita ada bersekutu. Kenapa? Karena kita tahu kebenarannya. Hari Sabat hari untuk Tuhan. Dalam hukum Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Artinya bagaimana kita datang dan menguduskan hidup kita. 6 hari kita jalan, bekerja, berusaha. Ada banyak soal yang kita temui. Kadang-kadang membuat mata kita berdosa, telinga kita panas, masuk ke dalam hati, pikiran, tambah beban. Lalu bagaimana kita jalan seperti itu? Tidak, harus datang kepada Allah. Bersihkan hidup kita, karena itu selalu dalam liturgi kita ada pengakuan dosa. Karena kita tidak bisa membersihkan diri kita selain Yesus. Apa yang menjadi bacaan kita di minggu ini, di minggu terakhir bulan Agustus? Karena minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru, September, berjaga-jaga artinya. Dengan renungan firman Allah dari tema dari kitab Wahyu ini, Yerusalem surgawi hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Kitab Wahyu ini jarang-jarang juga dipotbatkan, direnungkan. Kenapa? Karena ngeri-ngeri juga. Kalau kita membaca sungguh sesuatu yang tidak mudah untuk kita begitu menakutkan. Bagaimana akhir zaman akan terjadi. Kitab Wahyu adalah kitab yang berisi penglihatan dari Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Patmos adalah sebuah kota kecil atau pulau kecil di laut Aegea. Pulau ini adalah bagian dari Yunani. Di Pulau Patmos inilah sesungguhnya Yesus memperlihatkan kepada Yohanes 16 penglihatan yang akan terjadi. Bukankah hidup kita juga sedang menanti kedatangan Yesus? Dia sudah hadir lagi. Kita yang masih hidup sampai hari ini, sampai dia datang pada kali yang kedua. Apa yang akan terjadi pada kali yang kedua? Apa yang akan terjadi ketika Yesus datang? Inilah bagian dari penggenapan dari penglihatan yang diberikan oleh Yesus kepada Yohanes. Penglihatan yang akan terjadi di masa yang akan datang berapa tahun itu waktu Tuhan. Kita tidak bisa bertanya kapan itu Tuhan. Kita mau siapkan. Ketika waktu Tuhan jadi, bukan secara mendunia, tapi secara pribadi kita yang Tuhan panggil, karena kasih Tuhan lebih besar dari kasih siapapun, dari kasih kita kepada suami, istri, dan anak. Kasih Tuhan lebih besar. Nah, ketika waktu itu tiba kepada kita yang kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, penglihatan itu berisi bagaimana nama Tuhan akan dipermuliakan oleh orang-orang percaya. Dan kerajaannya datang, kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Dengan sebuah ibu kota yang penuh dengan kemuliaan. Itulah Yerusalem baru. Dari Pulau Patmos, kitab Wahyu dikirim sebagai surat edaran, diedar kepada 7 jemaat Kristen di Asia Kecil. Itu yang sekarang orang-orang sekarang sudah pandemi, sudah mulai longgar-longgar, sudah mulai reda-reda, walaupun tidak sepenuhnya dan belum sepenuhnya. Banyak orang memberikan ruang untuk pergi ke Turki, itu melihat daerah-daerah Asia Kecil, daerah tempat-tempat di mana jemaat-jemaat ini ada. Ketujuh surat edaran itu mengandung banyak pelayanan bagi kesaksian kekristenan di segala zaman.
Dan Bapak Ibu Saudara, kita pahami ini penuh dengan kutipan perjanjian lama tentang Israel. Nah, hal ini dimaksudkan berhubungan dengan gereja di akhir zaman. Gereja perjanjian baru. Itulah kita. Israel rohani. Israel yang ada di Yerusalem sana dan Israel kita sana ini. Israel rohani, perjanjian baru. Nah, apa yang digambarkan dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara dari ayat 9 sampai 27, kita lihat ayat 10 dan 11. Bagaimana kesaksian Alkitab tentang kota yang turun dari sorga. Turun dari sorga datang ke bumi dalam pemerintahan Allah. Kota dikatakan kota itu penuh dengan kemuliaan. Mari kita lihat ayat 10 dan 11 dari bacaan kita. Kita baca sama-sama 3. Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, langit tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Adakah di antara kita yang pernah lihat permata yaspis? Atau memiliki? Saya pikir belum ya. Kita hanya lihat di gambar-gambar. Sekarang viral kan banyak kita bisa lihat permata-permata. Itu banyak. Begitu indahlah begitu. Kota yang turun dari sorga ke bumi. Betapa indahnya. Kalau yang emas aja 1 gram aja begitu. Wow. Apalagi dengan permata-permatanya. Ayat 12, ayat 14. Kota sorgawi yang dibangun Allah di bumi adalah dengan tembok-tembok yang kokoh yang menunjukkan keamanan. Ada rasa aman yang dimiliki orang-orang yang telah percaya di dalam Yesus dan telah diselamatkan di dalam kota yang baru. Ada di dalam kota yang baru itu, tinggal di dalam kota yang baru itu. Bagaimana wujud bentuk kota itu? Ayat 18-21. Bahan bangunannya aja kota itu menggambarkan kebesaran dan kuasa dan kemuliaan Allah. Wow, luar biasa sekali. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya baca ayat bagi kita ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan demikian. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Ayo kita baca sama-sama. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu niram, dasar yang keempat batu zamrud. Ayat yang ke-20. Dasar yang kelima batu uanan, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ribna, cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu cukung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca benih. Wow. Bukankah keindahannya luar biasa? Amin Bapak Ibu Saudara. Maukah ke sana? Ada satu cerita. Siapa mau ke surga? Mau. Sekarang iya. Jalan-jalannya apa? Mau ke surga? Mengakhiri dunia itu berarti. Kadang orang mau bilang mau mati itu takut begitu. Seharusnya ketika kita hidup di dunia dan surga bagi Allah itu sama nilainya. Kalau kita hidup bagi Tuhan, mati juga bagi Tuhan. Jadi hidup dan mati milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Untuk tinggal di sorga, di rumah yang di kota indah ini, apakah tidak lebih senang daripada tinggal di dunia penuh dengan penderitaan, kesukaran? Tapi orang lebih mau tinggal di dunia saja. Dan sorga itu limpahnya sukacita, keindahannya tak tertandingi.
Keindahan dunianya kadang-kadang kita lihat di televisi aja kita kagum sekali. Apalagi kalau tinggal di sana. Luar biasa. Dipenuhi dengan batu-batu permata. Jalannya aja emas. Kita ngemas lihat 2-3 karat aja. Begitu bangganya, begitu senangnya. Apalagi itu injak sendiri. Wow. Saya cuma membayangkan betapa indah dan luar biasanya kota Allah itu. Kota yang turun dari surga ke bumi. Ayat 22-27. Inilah gambaran dari Yerusalem baru. Kota ini nanti akan turun pada waktunya. Dan waktu itu sudah dekat. Dan itu waktu akhir. Nah, penulis kita dari kitab Ibrani menunjukkan bahwa dengan datang kepada Yesus Kristus untuk keselamatan orang-orang percaya, artinya bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu berbahagialah kita kendati pun perjalanan di dunia ini jatuh bangun, tetap belajar setia melakukan apa kata Tuhan, belajar mentaati perintah Tuhan, dengan berbagai beban-beban masih teratap di jalan. Karena kita yakin keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak datang kepada gunung, kita tidak percaya kepada kekuatan dunia, tidak, tapi kepada Yesus satu-satu. Bukankah Dia sudah tunjukkan jalan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup yang kekal. Karena ada 2 kehidupan, kekal bersama Tuhan dan binasa dalam kebinasaan. Daniel pasal 12 ayat yang kedua dikatakan orang-orang yang mati akan bangkit dan menjalani 2 kehidupan. Yang memilih siapa? Bukan Tuhan, tapi kita sendiri selama di dunia ini. Perhitungan Allah selama kita hidup. Kalau sudah mati terada lagi, tinggal dihakimi. Menurut apa? Perbuatan kita. Bagaimana kesetiaan kita mencari Allah? Bagaimana ketaatan kita mencari Tuhan? Itulah perhitungan Tuhan. Keselamatan yang kau terima hanya untuk dirimu, atau engkau menjangkau banyak jiwa yang masih terbelenggu. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Yohanes, kesetiaan, ketaatan. Karena tidak dibuang. Dia dibuang bukan dia melakukan pembunuhan, tidak. Tapi karena firman Allah. Karena kebenaran yang terus disampaikan. Banyak orang tidak suka. Dan dia bilang buang dia suka. Supaya Injil, orang berpikir supaya Injil stop. Tidak. Injil adalah Allah sendiri yang dapat menghancurkan segala kekerasan hati manusia. Orang kan bilang, dia hati kekerasan. Terus siapa yang bisa lembutkan dia? Firman. Dia hati keras macam batu. Siapa yang melembutkan? Air. Coba aja batu keras, lalu ditetesin air sedikit demi sedikit. Air itu Allah, Isa Yesus, Roh Kudus. Kalau Tritunggal dia menetes terus di hatinya, terus lembut atau tidak lembut, pasti hancur. Jadi jangan mengharapkan dan percaya dan bilang, aduh dia hati keras. Berdoa aja, lembutkan hatinya Tuhan. Roh Kudus. Kita tidak bisa menjangkau orang yang jauh atau mungkin orang yang dekat dengan hidup mereka yang tidak betul. Kita jangan jangkau lewat doa kita. Datang kepada Allah, doakan dia. Selamat malam. Pasti berdoa. Sekeras apapun. Karena apa? Kita hidup ini Tuhan punya. Kita hidup ini milik Tuhan gitu. Jangan berpikir hidup ini milik saya sendiri. Siapa bilang? Kau debu saja bisa hidup karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena Tuhan. Jadi tidak ada perlu bangga-bangganya diri kita, tidak perlu sombongkan segala kekayaan kita, bukan. Kita bangga kalau kita punya Tuhan yang menyiapkan segalanya bagi kita dalam hidup setiap hari. Bukit Sion adalah kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Bagaimana kerinduan Abraham juga untuk ke sana. Ada lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ibrani pasal 11 ayat 10 dikatakan seperti ini. Saya baca untuk kita Bapak Ibu Saudara.
Ibrani 11 ayatnya yang ke-30 dikatakan demikian. Karena iman maka tentulah tembok-tembok Ibrani 11 pada ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat yang ke-13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan tangannya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing yang pendatang di bumi. Ayat yang ke-16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kota Allah, kota yang turun dari surga, menyiapkannya di bumi bagi orang-orang percaya. Karena itu Allah sedang mempersiapkan kota Yerusalem yang baru, yang pada suatu hari akan turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam bacaan kita di dalam Wahyu pasal 21 itu pada ayat 2 dan 4 dikatakan, dan aku melihat, kata Yohanes, kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, itulah gambaran dari kota Allah Yerusalem baru yang turun dari surga, yang disiapkan bagi manusia. Manusia seperti apa yang boleh tinggal di dalamnya, yang dimana Allah menjadi pemerintahan, Allah menjadi pemerintah di atas kota yang baru itu. Allah yang memerintah, bukan siapa-siapa. Allah yang penuh kuasa, kemuliaan, yang memerintah kota itu, Yerusalem baru itu, yang di dalamnya tinggal orang-orang benar. Ayat yang ke-27 dari bacaan kita dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Artinya orang-orang jahat tidak ada tempat di kota Yerusalem baru itu. Surga itu tidak ada tempat bagi orang-orang keji, orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Setiap kita punya buku kehidupan Bapak Ibu di surga. Saya pernah cerita satu kesaksian seorang mama yang selalu bantu saya. Dia pernah mati suri tahu ya, antara hidup dan mati begitu. Dia terangkat ke surga, dan di depan dia mendekati pintu surga itu dia dengar pujian yang begitu indah. Bahasa manusia indah. Lalu ketika dia tiba di depan pintu surga, dibuka buku kehidupan. Pribadi-pribadi setiap orang punya buku kehidupan. Apa isinya? Itulah yang kita lakukan di dunia ini. Mau baik tertulis, tidak baik tertulis. Dan itu jangan pikir, ya saya masih sehat, saya masih kuat, mau suka-suka saya. Jangan berpikir sependek itu. Karena di dalam buku kehidupan semua tercatat. Yang kita terbaik lah, suami tertahu, istri tertahu, orang tua tertahu, semua tertulis. Baik tidak baik hidup kita. Karena kita sedang mempertanggungjawabkan hidup kita. Dibuka buku kehidupan, dan malaikat Tuhan lihat, dan dia katakan kepada mama ini, ibu belum saatnya tiba di sini. Ibu kembali. Pada waktu dia kembali, dia hanya dengan lihat ekor mata, dia lihat jalan yang begitu lurus seperti di awan-awan gitu, putih. Tapi malaikat sempat mengingatkan dia seperti ini. Tapi ingat, jangan lewatkan satu hari pun tanpa baca Alkitab. Saya bilang, mama punya kesaksian, saya ambil, saya pinjam. Dan itu kuat sekali.
Jangan lewatkan satu hari pun tanpa baca Alkitab. Karena nanti di dalam buku kehidupanmu ini kosong. Kalau kosong, berarti Tuhan tidak kenal kita. Kalau Tuhan tidak kenal, Tuhan nyala. Bisa aja kita bilang, Tuhan saya menyaksikan tentang Engkau, saya cerita tentang Engkau, tapi Tuhan bilang, enggak, aku tidak kenal Engkau. Betapa mengerikan hidup seperti itu. Kalau Tuhan tidak kenal, tempatnya ada dalam kengerian yang kekal. Pilihannya siapa? Pilihan kita. Hal itu betapa pentingnya Bapak Ibu. Setiap hari kita punya Alkitab di rumah. Saya pikir ada nggak satu keluarga dalam punya Alkitab? Mungkin satu kurang, ada dua anak bawa, pemuda bawa, sekolah minggu bawa, papa mama bawa. Penting Alkitab. Memang orang bilang itu buku kuno. Ya kuno itu yang bikin kau berhikmat. Kuno itu bikin kau pintar. Kuno itu membuat kau punya pengertian tentang arti hidup. Kenapa kau hidup? Untuk apa kau hidup? Untuk bikin suka-suka? Semau-maunya tidak. Untuk berjalan dalam ketetapan kehendak Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan bilang A, ya lakukan A. Jangan tahu A, main B. Kalau bilang sabar ya jangan sabar. Kalau bilang mengasihi ya mengasihi. Jangan kalau kita katakan mengampuni ya mengampuni, jangan dendam terus gitu. Bukankah kita sebagai manusia berlindung? Aduh roh penurut tapi daging lemah. Tapi daging itu kan punya Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh. Orang lihat tubuh kita, jiwa dan roh ada di dalam. Tapi ketika roh kita dikuasai oleh roh Allah, kita dipujian. Bukankah itu akan terlihat dalam tindakan nyata kita lewat tubuh? Jadi bukan terlihat orang Kristen tapi perlakuannya tidak Kristen. Itu bukan kesaksian namanya. Itu mencela Kristus. Ya. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara kalau kita rindu untuk hidup di Yerusalem yang baru, sorga, rumah Bapa yang disiapkan, yang turun dari sorga. Tidak ada cara lain, berjalan dalam tuntunan kehendak Tuhan. Belajar hidup setia, taati firman Allah. Ya. Matius 7 ayat 24-26. Kita bangun hidup kita. Bangun hidup ini bukan bangun rohani kita, jiwa kita. Bangun dengan apa? Bangun dengan berjalan dalam tuntunan. Ya. Kalau kita bangun di atas dasar yang kuat, batu karang yang teguh, berarti hidup kita akan, walaupun banyak badai, ya, kita akan kuat. Tapi kalau kita bangun di atas pasir, angin sedikit aja rubuh. Ya. Artinya kita ada masalah sedikit aja bisa tidak ada kesaksian. Bahkan rusak kehidupan rumahnya itu. Rusak bukan biasa-biasa, rusak hebat pun. Artinya hancur terhadap kesaksian aku. Nah Allah tidak rindu seperti itu. Dia sudah siapkan Yerusalem baru. Buat siapa? Buat manusia. Buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Buat umat Tuhan yang ada di wit percetakan. Supaya ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, kita boleh punya tempat bersama dengan Dia. Karena hanya aja yang hanya orang-orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan, mereka yang namanya tercatat, mereka lah yang punya kesempatan untuk tinggal bersama di surga. Sementara mereka yang penuh dari kejahatan, mereka lah yang tinggal dalam api yang tidak terpadamkan, kengerian yang kekal. Saya pikir Bapak Ibu pernah melihat bagaimana neraka ada di pilar-pilar, mengerikan. Kita lilin aja taruh jari satu aja, ribu jari, kalau bukan kita berteriak. Apalagi ini seluruh tubuh ini dibakar. Karena itu mengerikan. Mari hidup dalam kebenaran. Mari hidup dalam ketaatan. Hidup dengan dengar-dengaran untuk melakukan firman Tuhan. Amin.